Adapun tujuan pembelajaran pada modul ajar tipe B yaitu yang pertama, peserta didik yang belum paham dapat menganalisis faktor suhu terhadap laju reaksi melalui pengamatan video pembelajaran secara tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik yang belum paham dapat menganalisis pengaruh suhu terhadap gerakan partikel melalui video pengamatan secara tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang belum paham dapat menghitung laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu melalui pengamatan video pembelajaran secara tepat dan benar. Bagian A, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pernahkah kalian perhatikan saat memasak, lebih cepat matang manakah antara memasak dengan nyala api yang kecil atau dengan nyala api yang besar? Tentu lebih cepat matang apabila kita memasak dengan nyala api yang besar, bukan? Bagaimana suhu pada api yang besar? Lebih besar, bukan? Dalam hal ini berarti suhu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Suhu pada reaksi eksoterm, bila suhu tinggi, reaksi menjadi lambat, sedangkan pada reaksi endoterm, bila suhu tinggi, reaksi menjadi cepat. Dalam reaksi endoterm, pada suhu tinggi, partikel-partikel zat akan bergerak lebih cepat daripada suhu rendah. Hal inilah yang menyebabkan reaksi kimia berjalan lebih cepat. Reaksi kimia terjadi ketika molekul-molekul dan atom-atom bertumbukan. Menaikkan suhu berarti menaikkan energi kinetik partikel. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap gerakan partikel. Setiap partikel selalu bergerak. Dengan menaikkan temperatur, energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Pada frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka gerakan partikel akan lebih lambat sehingga energi kinetik dari partikel tersebut lebih kecil. Sehingga semakin kecil pula kemungkinan tumbukan yang akan menghasilkan tumbukan efektif. Dengan menurunnya kemungkinan tumbukan efektif, tentu saja akan berakibat menurun pula laju reaksinya. Selanjutnya, suhu atau temperatur ternyata juga memperbesar energi potensial suatu zat. Zat-zat yang energi potensialnya kecil, jika bertumbukan akan sukar menghasilkan tumbukan efektif. Hal ini terjadi karena zat-zat tersebut tidak mampu melampaui energi aktivasi. Dengan menaikkan suhu, maka hal ini akan memperbesar energi potensial sehingga ketika bertumbukan akan menghasilkan reaksi. Setiap partikel dalam keadaan selalu bergerak. Dengan menaikkan temperatur, maka kecepatan gerak partikel menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga akan semakin besar. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Dalam suatu reaksi kimia, ada reaksi kimia yang berlangsung cepat dan ada pula yang berlangsung lambat. Ledakan bom berlangsung cepat, sedangkan proses besi berkarat berlangsung lambat. Cepat lambatnya suatu reaksi dinyatakan sebagai laju reaksi. Pada umumnya, untuk kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi meningkat 2-3 kali lipat. Nilai peningkatan laju reaksi dapat dihitung dengan persamaan FA sama dengan delta V TA dikurang T0 per delta T dikali V0, di mana untuk VA itu adalah laju reaksi pada suhu akhir, V0 laju reaksi pada suhu awal, delta V adalah kenaikan laju reaksi, TA adalah suhu akhir, T0 adalah suhu awal, dan delta T adalah kenaikan suhu. Selanjutnya, jika pada suatu penentuan laju reaksi, data yang diketahui berupa waktu, maka peningkatan laju reaksi dapat ditentukan dengan persamaan TA sama dengan 1/delta V pangkat TA dikurang T0 per delta T dikali T0, di mana TA adalah waktu akhir, T0 adalah waktu awal, TA adalah suhu akhir, T0 adalah suhu awal, dan delta T adalah kenaikan suhu. Sekian penjelasan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, see you again.